أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah kita mengetahui bahwasanya amalan yang paling utama di dalam Islam adalah salat? Bukankah kita mengetahui bahwasanya amalan yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat? Bukankah juga kita mengetahui bahwasanya tiang agama di dalam Islam adalah salat? Maka kita jumpai betapa banyak kaum muslimin dan muslimat mereka lalai dari salat mereka. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat mereka meninggalkan salat mereka. Mungkin ada di antara mereka mengerjakan salat cuma sekali dalam sepekan. Mungkin ada di antara mereka mengerjakan salat sekali dalam setahun. Na'udzubillah. Ini bukan ciri muslim yang baik. Ini bukanlah ciri seseorang yang beragama muslim yang baik. Dan pada kesempatan kali ini, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan akan kita bahas adalah ancaman bagi mereka yang suka meninggalkan salat atau kadang-kadang meninggalkan salat. Ancaman yang pertama datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir ayat yang ke-42 sampai 43. Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Saqar adalah suatu tempat, adalah lembah di neraka. Yang tempat ini khusus menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat. Walaupun dia muslim, berpuasa, membayar zakat, serta berhaji, tapi meninggalkan salat, akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami hidup di dunia tidak mengerjakan salat. Walaupun dia muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi meninggalkan salat, toh juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Toh juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam saqar, tempat yang khusus menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat. Ancaman yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan salat. Salah satu sifat dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah katakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Sekiranya mereka orang-orang munafik tersebut berdiri untuk mengerjakan salat, mereka salat dalam keadaan malas. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat akan tetapi mereka malas. Serta orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat di masjid walaupun pada 3 tempat. Mereka mengerjakan ibadah salat zuhur, asar, maghrib di masjid. Akan tetapi masih juga diponis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik. Lalu kita bandingkan dengan diri kita, dengan zaman kita sekarang ini. Sudah tidak salat di masjid, di rumah pun tidak mengerjakan salat. Lalu kita menganggap hati kita suci dari penyakit kemunafikan. Lalu kita menganggap bahwasanya hati kita bersih dari penyakit nifak. Jiwa kita terjauh dari sifat kemunafikan. Siapa kita dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu takut terkena penyakit munafik? Sampai-sampai Huzaifah bin Yaman mengatakan, sesungguhnya kemunafikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya dibandingkan kemunafikan di zaman sekarang. Karena kenapa?
kemunafikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tutupi kemunafikan mereka. Sedangkan di zaman sekarang ini, penyakit munafik mereka atau kemunafikan mereka nampakkan. Ancaman berikutnya datang dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang suka meninggalkan salat adalah bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pembatas seseorang antara kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam lembah kekufuran. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara seseorang, kita ini orang-orang muslim dan orang-orang musyrikin adalah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda demikian. Tatkala kita meninggalkan salat, keimanan kita diragukan. Tatkala seseorang meninggalkan salat, muslimnya diragukan, walaupun di KTP yang tertulis dia seorang muslim. Akan tetapi di dalam hatinya keimanannya diragukan. Lalu bagaimana kita ingin menyolati seseorang tatkala dia meninggal dunia? Lalu kita ingin menyolatkannya sedangkan dia tidak pernah sholat. Bagaimana anggapan para pemirsa sekalian? Kita ingin menyolatkan seseorang sedangkan dia tidak pernah sholat. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar dibandingkan dosa orang yang berzina. Kenapa demikian? Karena dosa orang yang meninggalkan sholat diponis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kufur. Sedangkan orang yang berbuat zina diponis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang pendosa besar. Akan tetapi dalam permasalahan sholat diponis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kufur. Bayangkan, tatkala kita melihat saudara kita, tatkala kita melihat saudari kita, anak kita, keluarga kita yang berbuat zina, kita begitu malu terhadap mereka. Mau di mana ditaruh wajah ini tatkala anak kita berbuat zina? Malu kita tatkala melihat anak kita berbuat zina. Akan tetapi kita tidak malu tatkala anak kita meninggalkan sholat. Kita biarkan mereka meninggalkan sholat. Tidak kita ajak mereka untuk mendirikan sholat. Kita malu terhadap mereka yang berbuat zina. Akan tetapi kita tidak begitu malu tatkala kita melihat saudara-saudari kita, anak kita meninggalkan sholat. Dan ancaman yang berikutnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat disebabkan hartanya, tahta, jabatan serta kedudukannya, disebabkan hal yang demikian dia meninggalkan sholat, di hari kiamat nantinya tatkala dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, mereka akan dikumpulkan bersama Haman, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, dan juga mereka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Bagi mereka yang meninggalkan sholat disebabkan mengurusi harta mereka, disebabkan mengurusi dunia mereka. Ini ancaman bagi mereka yang suka meninggalkan sholat. Dan ingat, statement Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil islami man taraka shalah. Tiada kedudukan, tidaklah layak seseorang dihormati, dan tiada jabatan bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Tidak pantas seseorang dihormati bagi dia tatkala meninggalkan sholat. Tidak pantas bagi seseorang mendapatkan jabatan tatkala dia meninggalkan sholat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berupa ancaman bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Maka hendaklah kita memperbaiki amal ibadah kita, terutama sholat, dan menjaga waktu-waktu sholat kita. Dan juga kita menjadikan sholat adalah sebagai istirahat bagi kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal,
istirahatkan kami dengan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahatnya dengan salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة